Shalom, selamat pagi para siswa yang terkasih. Bertemu kembali dengan Pak Yosef. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang arti dan makna gereja. Secara khusus, kita akan mendalami arti, hakikat, dan konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini agar kita mampu memahami arti, hakikat, dan konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Apa itu gereja? Kita akan mendalami secara khusus arti dari gereja. Apa itu gereja? Apakah sebuah bangunan seperti ini? Ataukah umat-umat yang berkumpul, umat yang berkumpul di gereja? Secara etimologi, etimologi itu akar kata ya. Dari kata gereja, gereja berasal dari bahasa Portugis ya. Dari kata igreja, kemudian bahasa Latinnya ecclesia, double C ya. Kemudian bahasa Yunaninya ecclesia, double K ya. Ketiganya itu berarti mereka yang dipanggil, kaum atau golongan ya. Eklesia juga berarti kumpulan atau pertemuan atau rapat ya. Namun gereja atau eklesia bukan sembarang kumpulan, melainkan kelompok orang yang sangat khusus ya. Jadi bukan sembarang kumpulan, tapi kelompok orang yang sangat khusus. Kemudian dalam Konsili Vatikan kedua mengartikan kata gereja itu dalam arti biblis ya, secara biblis. Artinya mereka mengambil dasarnya dalam melalui kitab suci ya. Yang berarti yang pertama pengikut Yesus ya, gereja itu pengikut Yesus. Kemudian gereja adalah orang-orang yang telah dibaptis. Gereja adalah persekutuan ya, orang-orang yang menerima rahmat seperti sakramen, pengakuan iman dan sebagainya. Dan gereja juga berarti bersatu dengan paus ya. Paus itu pemimpin gereja Katolik tertinggi ya, berkedudukan di Roma, di Vatikan. Kemudian cara pandang ya. Sekarang kita akan melihat cara pandang tentang arti gereja. Banyak orang ya mengartikan gereja ya. Yang pertama, gereja adalah gedung ya. Gereja adalah gedung. Gereja adalah rumah Allah, tempat beribadat, misa atau merayakan ekaristi umat Katolik atau umat Kristiani pada umumnya. Jadi orang berpandangan gereja adalah gedung seperti ini ya. Kemudian berikut, gereja adalah ibadat ya. Gereja adalah ibadat. Nah, seperti ini. Ada romo ya, pemimpin, kemudian ada umat yang mengikuti perayaan ibadat. Gereja adalah ibadat. Gereja adalah lembaga rohani yang menyalurkan kebutuhan manusia dalam relasinya dengan Allah lewat ibadat-ibadat. Berikut cara pandang yang berikut, gereja adalah ajaran ya, ini ya, ajaran. Ini salah satu bentuk ajaran gereja, yaitu ajaran sosial gereja ya. Gereja adalah lembaga yang mempertahankan dan mempropagandakan seperangkat ajaran yang biasanya dirangkum dalam sebuah buku yang disebut katekismus. Nah, buku ini ya, bukunya katekismus, nanti Bapak akan tunjukkan ya bentuknya seperti apa gitu ya. Kemudian pandangan yang berikut, gereja adalah organisasi atau lembaga sejagat atau internasional. Gereja adalah organisasi dengan pemimpin tertinggi di Roma. Ada pimpinan ya, seperti paus, uskup-uskup, pastor-pastor, biarawan, dan umat ya. Jadi organisasi. Gereja dipandang sebagai organisasi. Kemudian gereja adalah umat pilihan ya. Ini ya, umat pilihan. Gereja adalah kumpulan orang yang dipilih dan dikhususkan Allah untuk diselamatkan. Kemudian gereja adalah badan sosial ya. Gereja adalah lembaga yang menyelenggarakan sekolah-sekolah ya. Misalnya sekolah-sekolah Katolik ya, rumah-rumah sakit Katolik, dan macam-macam usaha untuk menolong orang miskin ya. Jadi ada pandangan tentang gereja itu adalah badan sosial ya. Kemudian kita masuk ke ajaran konsili gereja Konsili Vatikan kedua ya. Kita lihat. Nah, ini. Tadi kita sudah lihat cara pandang ya. Cara pandang bagaimana gereja itu arti gereja dipandang secara umum ya. Nah, cara pandang ini
mengartikan gereja bukan hanya bermakna fisik atau organisasi keagamaan semata, ya. Jadi ada makna yang lebih rohani dan mendalam, ya. Ini hanya cara pandang, ya. Cara pandang tadi ya menyebutkan bahwa gereja itu fisik dan organisasi keagamaan semata. Tapi ada makna yang lebih rohani dan mendalam. Nah, ini ya, gereja dalam arti rohani. Gereja dalam arti rohani dipahami sebagai persekutuan umat, ya. Persekutuan umat. Gereja dalam arti rohani, persekutuan umat, ya. Nah, persekutuan umat yang dalam Roh Kudus berkarya demi kerajaan Allah yang telah diwartakan Yesus melalui kitab suci, ya. Jadi itu gereja, ya, dalam arti rohani, persekutuan umat yang dalam Roh Kudus berkarya demi kerajaan Allah yang telah diwartakan Yesus dalam kitab suci. Berikut kita akan melihat ajaran kitab suci dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Ya. Intinya bahwa dalam bacaan tersebut, hidup mengumat pada dasarnya merupakan hakikat gereja itu sendiri, sebab hakikat gereja adalah persaudaraan cinta kasih seperti yang dicerminkan oleh hidup umat perdana, ya. Jadi hakikat gereja ini, ya. Gereja adalah persaudaraan cinta kasih. Nah, ini yang dihidupi oleh kita sampai sekarang, ya. Persaudaraan cinta kasih. Persekutuan cinta kasih. Persaudaraan cinta kasih. Nah, ini diwariskan oleh umat perdana, ya, atau gereja waktu zamannya para rasul, ya. Oke. Berikut dasar hakikat gereja sebagai umat Allah. Ada 3, ya. Yang pertama, persaudaraan cinta kasih sebagaimana jelas tampak dalam praktik hidup gereja perdana. Yang kedua, adanya aneka macam karisma dan karunia yang tumbuh di kalangan umat yang semestinya dipelihara dan dikembangkan untuk pelayanannya. Jadi semua karisma dan karunia yang ada di dalam umat itu dikembangkan untuk pelayanan. Kemudian yang ketiga, seluruh anggota gereja memiliki martabat yang sama. Ya. Memiliki martabat yang sama, ya. Oke. Sebagai satu anggota umat Allah, meskipun di antara mereka terdapat fungsi yang berbeda-beda. Oke. Umat Allah ini terdiri dari hierarki dan awam. Hierarki itu siapa? Hierarki adalah pemimpin gereja, seperti imam, romo, pastor, ya. Nah, itu yang disebut hierarki, ya. Jadi kita itu sama, ya, memiliki martabat yang sama sebagai anggota umat Allah, tapi kita memiliki fungsi yang berbeda-beda, ya. Tidak mungkin Pak Yosef sebagai umat tiba-tiba memimpin misa gitu, ya, di gereja gitu, seperti Romo, ya, tidak bisa. Kita punya fungsi yang berbeda-beda. Itu dasar hakikat gereja sebagai umat Allah. Jadi ada 3, ya, ingat baik-baik. Kemudian apa konsekuensi gereja sebagai umat Allah? Ini juga ada 3, ya. Yang pertama untuk umat, yang kedua untuk hierarki, yang ketiga hubungan antara hierarki dan umat, ya. Jadi untuk umat harus menyadari kesatuannya dengan umat lain, ya. Kita jangan terpecah-pecah, ya. Kita harus saling menyadari bahwa kita kesatuan sebagai umat Allah itu kita satu. Kemudian umat aktif ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan menggereja di lingkungan atau wilayah. Jangan lupa sebagai anggota gereja kita juga harus aktif ambil bagian, ya, dalam kegiatan hidup menggereja, ya, di lingkungan kita, ya. Ya, saya rasa kalian sudah mengenal, ya, di wilayah kalian masing-masing, ya, lingkungan kalian lingkungan apa, siapa ketua lingkungannya, yes. Ya, itu ketika kita ambil bagian aktif dalam lingkungan, kita akan mengenal, ya, dan orang akan mengenal kita juga. Kemudian untuk hierarki, ya, hierarki mesti menyadari bahwa tugasnya adalah tugas pelayanan, ya. Jadi pemimpin tugasnya adalah melayani, memberi ruang dan tempat bagi umat untuk berperan aktif dalam membangun gereja, ya. Ini, ya. Jadi tidak mengkotak-kotakan umatnya, ya. Semua umat itu diwajibkan untuk membangun gereja. Kemudian hubungan hierarki dan umat, ya. Hierarki harus memandang umat sebagai partner, ya. Partner gereja, ya. Partner itu artinya sebagai sahabat, ya, sebagai rekan kerja gitu, ya, dalam membangun gereja. Hierarki juga harus memperlakukan seluruh anggota gereja sebagai satu umat Allah yang memiliki martabat yang sama. Jadi, yaitu, ya, tidak memandang status sosial gitu, ya. Kamu ini miskin, nggak boleh ini ke gereja dan sebagainya. Nggak bisa, ya. Kita harus hierarki itu harus memandang umat itu ini, ya,
sebagai satu umat Allah, gitu ya, memiliki martabat yang sama. Berikut, setelah Pak Yosef menjelaskan materi tadi, nah sekarang kalian akan mendalami materi ya. Agar lebih memperdalam materi, Pak Yosef memberi tugas ya, pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, jelaskan arti, hakikat, dan konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Yang kedua, jelaskan hubungan antara hakikat dan konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Yang ketiga, jelaskan apa saja yang menjadi tugas kita sebagai umat Allah dalam membangun gereja. Yang keempat, carilah dalam kitab suci Perjanjian Baru perikop, ya, hanya perikop saja ya, yang berhubungan dengan persekutuan hidup sebagai umat Allah. Nanti perikopnya ditulis ya, apa saja yang berhubungan dengan persekutuan hidup sebagai umat Allah. Kemudian yang kelima, buatlah rangkuman dari pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi ada 5 ini ya. Semoga dengan tugas-tugas ini kalian dapat lebih mendalami ya materi-materi tentang arti, hakikat, dan konsekuensi gereja sebagai umat Allah. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati.